Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh, Mbak Sri, aku seneng banget loh, Akhirnya aku kesampaian, Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya, Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Oh. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-EE3-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 500 wabarakatuh. Halo listeners, gimana kabarnya? Semoga hari ini puasanya lancar ya listeners. Oke, pada hari ini saya Garsa Farizal akan membawakan program tutor radio dengan topik pelibatan orang tua dalam pembelajaran di kelas dengan mata kuliah PAUD 4502 program pelibatan orang tua dan masyarakat. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD selaku dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik listeners, pada hari ini kita akan membahas tentang topik pelibatan orang tua dalam pembelajaran. Bagi teman-teman mahasiswa dan teman-teman listeners yang ingin menanyakan, silahkan melalui kirim kolom komentar atau bisa DM ke Instagram di UT Radio di @radio.ut atau bisa melalui pesan WhatsApp di UT Radio di 0812 10392726 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live berlangsung. Oke listeners, pada hari ini tutorial radio kali ini kita akan membahas materi mata kuliah PAUD 4502 tentang program pelibatan orang tua dan masyarakat. Untuk itu di studio telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Mukti Amini selaku Kaprodi PG PAUD UT yang biasa kita akrab panggil dengan Ibu Ning. Ya. Selamat siang Ibu. Ya, Mas siang Mas Garsa. Oke, mungkin Ibu silakan Ibu perkenalkan diri kepada teman-teman UT listeners dan teman-teman mahasiswa Ibu. Ya, selamat siang mahasiswa dan semua pemerhati siaran tutorial radio yang hari ini hadir. Tetap semangat ya, meski ini siang cukup terik. Iya. Tapi kita masih berpuasa dan hitung-hitung hari ini kita ngabuburit ya Mas Garsa. Ya, betul sekali Ibu ya. Oke Ibu. Nah, tadi kita kan mau membahas ini ya Bu ya tentang topik kita pada hari ini Bu. Mungkin Ibu bisa membahas tentang pelibatan orang tua dalam pembelajaran di kelas lembaga PAUD nih Bu. Nah, ini seperti apa nih Bu? Silakan Ibu. Ya, jadi jenis kegiatan parenting atau pelibatan orang tua di lembaga PAUD itu secara umum ada dua. Karena kan kalau di TK itu kan kita lihat ada kegiatan anak di dalam kelas, ada juga kegiatan anak yang di luar kelas ya, yang main ayunan, main prosotan dan sebagainya. Jadi nanti
pelibatan orang tua pun bisa kita bagi secara umum seperti yang di slide itu ya. Ada yang di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas. Secara umum seperti itu. Oke, baik. Jadi ada ini ya Bu ya, ada pembahas yang di dalam kelas dan maupun yang di luar kelas Iya, ya Bu. betul. Nah, untuk jenis kegiatan parenting ini apa saja nih Bu yang dilakukan dalam pembelajaran di TK atau lembaga PAUD itu Bu? Ya, kita sekarang bisa mulai dengan pelibatan yang di dalam kelas dulu ya. Yang di dalam kelas itu jadi macam-macam bentuknya, misalnya guru ikut sebagai sukarelawan mengajar gitu ya, atau nanti membantu guru untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ini beberapa kegiatan ini nanti akan ada manfaatnya nih. Ini yang perlu kita bahas juga nanti ya. Oke, menarik sekali teman-teman UT listeners. Nah, penasaran juga nih, kita pengen tahu nih. Yang pertama dulu nih Bu, kita bahas Bu, untuk pelibatan orang tua dalam kelas nih Bu Ning. Nah, sebetulnya kan manfaatnya apa yang didapat orang tua jika mereka melibatkan dirinya nih Bu? Ya, itu memang gini ya. Kadang-kadang orang tua, ya ngapain gue repot-repot bantu-bantu guru gitu kan, udah bayar, udah betul. nitip anak ke sekolah ya. Padahal sebetulnya banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya dari orang tua itu ikut terlibat ya. Yang pertama tentu jadi merasa lebih memiliki program. Jadi bukan cuma urusan sekolah ya urusan bu guru aja, tapi program itu memang milik bersama antara orang tua dengan guru. Betul Kan sekali, memang Bu. juga orang tua sebagai pendidik kan. Jadi tidak pasrah aja lah pokoknya Iya, terserah betul. guru gitu ya. Iya. Yang kedua juga ini, dia dapat mengamati sosialisasi anak di luar rumah. Betul sekali. Kalau di rumah kan dengan kakaknya, mungkin dengan pembantu, apalagi dengan pembantu itu pembantu cenderung mengalah aja gitu demi supaya nggak rewel. Betul. Tapi bagaimana dia harus mengalah dan sebagainya itu dia pelajari bersama teman-teman di sekolahnya itu. Oke, Gitu. baik. Terus masih ada beberapa Mas. Ya kita bisa lihat di slide ini ya. Oke, siap. Ada 6 apa 7 gitu ya. Yang ketiga itu supaya juga orang tua mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan anak. Oke. Ini apalagi kalau memang tingkat pendidikannya mungkin ya maaf ya belum sampai level kuliah gitu ya, masih sampai SMP atau SD. Itu kan dia butuh apa istilahnya wawasan yang lebih dari si guru yang memang Betul. lebih paham tentang pendidikan anak. Yang selanjutnya, nah ini yang penting juga supaya bisa lebih empati pada tugas-tugas guru. Oke. Kadang-kadang kan gini ya. Enak banget kan jadi guru TK cuma nyanyi-nyanyi, cuma tepuk tangan, kerjaannya dapat gaji tiap bulan. Santai-santai ya, Bu, iya, ya, gitu. Padahal tidak serepot itu. Coba sekarang silahkan ibu-ibu jadi bu guru sehari aja ternyata pada mabok gitu ya, capek juga ternyata jadi bu guru gitu ya. Nah itu terus juga menduplikasi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oh ternyata kalau anak-anak tuh kayak gini happy, jangan sampai istilahnya kalau sama mama mah capek dimarahin melulu gitu. Kalau sama anak-anak di sekolah enak, sama bu guru enak. Nah ini kan bisa diduplikasi juga di rumah. Terus yang lainnya juga bisa berkenalan dengan teman-teman anaknya. Jadi membaur ke anak-anak sama berkenalan dengan sesama orang tua. Betul. Karena kadang-kadang cuma ketemu di WAG, di WhatsApp grup, tapi sebetulnya yang tiap hari ngantar pembantu. Oh, gitu ya, Bu, kan. ya. Jadi antar orang tua itu secara fisik tidak kenal bertemu. akrab. Ya, itu kan juga kurang bagus. Dan yang terakhir tentu untuk tadi mendukung pembelajaran di rumah. Dia bisa meniru, bisa meng-ATM-kan apa yang baik-baik, dia bawa ke rumah juga. Betul sekali Bu. Berarti banyak Bu ya manfaat pelibatan orang tua di kelas ini ya Bu ya. Tadi yang Ibu sudah sebutkan teman-teman. Nah selanjutnya nih, kalau bagi guru sendiri nih Bu Ning, apakah ada manfaatnya pelibatan orang tua di kelas nih? Nah itu Ya. apa saja nih Bu? Ya oke. Kalau tadi dari sisi orang tua, sekarang dari sisi gurunya. Kalau dari sisi gurunya, yang pertama karena anak-anak itu ada yang menghandle, yang membantu menghandle, guru bisa lebih fokus untuk menghandle anak-anak yang berkesulitan biasanya, yang biasanya yang ABK atau ada kelompok kecil yang harus ditunggui karena tugasnya sulit itu, jadi guru bisa ke situ. Bisa juga guru mengamati, oh kalau orang tua ini cara memotivasi anaknya seperti ini, kalau yang orang tua si B seperti ini, dan itu nanti menjadi bahan perbincangan di forum parenting Oke. yang seharusnya seperti apa. Juga mengamati bagaimana keluarga atau si orang tua itu membantu saat anak mengalami kesulitan. Oke, Bu. Langsung dibantu atau mungkin dikasih pijakan-pijakan dulu, dikasih apa istilahnya kata kunci dulu ya, supaya terus berlanjut atau seperti apa. Juga untuk ini toleransi budaya. Kan orang tua itu datang dari beragam budaya. Betul gitu sekali, ya. Bu. Nah itu kan kadang-kadang suka nggak boleh kayak gitu, jorok gitu. Bilang gue lu nggak boleh itu jorok. Padahal orang Betawi emang gue lu gitu Iya, kan. betul. Nah seperti itu kan perlu dipahamkan ke anak-anak bahwa memang datang dengan beragam budaya yang berbeda itu perlu saling toleransi. Dan yang terakhir tentu kita juga bisa memanfaatkan hobi atau skill tertentu yang guru nggak punya tapi orang tua punya. Oke, apa Kan tuh, Bu, kayak contohnya? misalnya
koki, Oke. terus stylist atau Stylist. apa desainer atau misalnya menjahit ya seperti itulah atau apa decopage segala gitu ya, keterampilan yang kalau tidak bisa langsung diterapkan ke anak paling tidak bisa disebarkan ke sesama orang tua. Oke, menarik sekali Ibu ya. Berarti banyak juga Ibu ya manfaatnya ini ya, pemanfaatan betul. pelibatan orang tua di kelas dan guru juga nih Ibu ya. Selanjutnya nih Ibu Ning nih, lalu bagaimana nih cara melibatkan pada orang tua anak dalam pembelajaran di kelas nih? Ya, ini memang perlu step yang smooth ya supaya orang tua nggak merasa ya itu tadi, oh udah bayar ngapain aku Iya, diajak aja gitu ya. benar-benar. Nah, yang pertama kita harus menyambut dengan hangat dulu. Kenapa? Karena pada umumnya orang tua itu nggak pede. Saya kan memang nggak ada ilmunya saya mendidik anak, udahlah saya pasrah aja sama guru gitu. Diserahkan ya Bu ya, ke sekolah gitu ya. Aja gitu. Terus khawatir nanti takut salah gitu. Betul. Kalau saya ngajar nanti saya salah ngomong gimana, anak-anak gimana dan seterusnya. Atau merasa saya nggak punya kelebihan apa-apa, intinya nggak pede lah. Sehingga guru perlu menyambut dengan hangat keterlibatan mereka. Dan yang kedua supaya tidak ada misinformasi sebelum jauh-jauh hari itu guru perlu membuat papan buletin atau sharing informasi di WA gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan, don'ts and do-nya gitu ya. Supaya orang tua tahu kalau masuk ke kelas A seperti ini, kalau kelas B kan yang lebih tinggi usianya beda lagi. Oh, kalau masuk sentra sains seperti ini, kalau masuk sentra keluarga seperti ini, semuanya itu ada don't and do-nya sehingga orang tua tuh nggak pusing sendiri nanti harus bagaimana kalau di kelas. Betul gitu ya. sekali, Bu. Nah, selanjutnya ketika kegiatan ya tentu ditemani ya, nggak ditinggal. Kalau ditinggal kan kasihan orang tuanya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan selain benar-benar ngajar? Banyak ya, termasuk membereskan ruangan kelas sebelum dimulai. Oke, itu salah satu termasuk juga Ibu ya? Iya, kan setting kelas di PAUD itu tidak stuck kayak di SMP SMA Tetap. berbanjar terus gitu ya. Kadang-kadang berubah klasikal, nanti dirubah duduknya melingkar kelompok-kelompok. Nah, itu kan harus disetting dari awal. Ya, itu bisa dibantu. Terus juga orang tua juga bisa menemani anak saat bermain. Bermain dalam arti bukan bermain saat istirahat bukan, tetapi kegiatan belajar anak itu kan memang bermain sambil belajar. Jadi menemani, mengajak ngobrol, terus tadi memberikan pijakan-pijakan. Bisa juga orang tua yang memang pandai membacakan cerita bisa membacakan cerita atau bernyanyi bersama, termasuk makan bersama. Makan bersama ini kan khasnya anak TK ya. Iya, betul. Kalau SD kan enggak. Makan siang ya Bu ya. Makan siang bersama. Biasanya kalau sekarang sih dibuat tidak hanya dari bekalnya tapi ada juga yang model prasmanan begitu, dan itu kan belajar tentang etika makan di sana. Dan tentu sebelum itu tadi ya orang tua harus tahu dulu bagaimana caranya untuk mendisiplinkan kelas, terus aturan-aturan kelas seperti apa, kalau caranya anak-anak berbenah setelah bermain seperti apa, caranya baris bagaimana, itu juga harus diamati dulu. Jadi benar-benar ini ya Bu ya, semuanya tuh sudah terstruktur ya Bu ya, untuk pembelajarannya ya Bu ya. Oke, teman-teman listeners dan teman-teman mahasiswa, tadi kita sudah bincang-bincang ya dari beberapa jenis kegiatan parenting dan keterlibatan antara orang tua dalam pembelajaran anak di PAUD ya, khususnya di lembaga pendidikan. Nah, itu cukup menarik. Nah, kita akan break sejenak nih Bu. Nanti kita akan bincang lagi tentang topik pembahasan pelibatan orang tua dalam pembelajaran di kelas lembaga PAUD. Stay tune di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for All. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. For All, kembali lagi bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber kita Ibu Dr. Mukti Amini MPD selaku dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke Ibu, kita lanjut Ibu ya ke pembahasan topik kita pada siang hari ini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya beberapa jenis kegiatan dan mungkin tadi banyak Ibu jelaskan manfaat pelibatan orang tua terhadap pembelajaran kelas untuk anak di PAUD ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, tadi kita sudah bicara banyak manfaat melibatkan orang tua dan pembelajaran kelas. Adakah rambu-rambu Bu yang harus diperhatikan oleh orang tua supaya pelibatan orang tua ini di kelas ini berjalan lancar nih Bu? Iya. Oke ya. Jadi ada apa supaya tidak nabrak ke sana ke sini harus ada rambu-rambunya ya. Iya betul Bu. Kayak rambu lalu lintas. Nah, ada beberapa rambu-rambu. Yang pertama orang tua juga perlu melatih anak untuk saat anak datang kan melepas sepatu, melepas tas. Nah, itu orang tua juga perlu membimbing. Jadi bukan hanya berdiri tegak aja nonton gitu seperti penjemput yang lain, tapi ya benar-benar terlibat. Terus kemudian juga kalau pas anak-anak mengerjakan kelompok juga dia terlibat gitu ya, membimbing. Terus ini anak-anak itu kan biasanya setiap selesai kerja itu kan langsung bu guru ini loh gambarku gitu ya. Nah itu sebaiknya tidak langsung ngasih oh ini gambar masjid ya, oh ini gambar bunga gitu. Jangan langsung diberi judul, tetapi tanyakan dulu pada anak. Nah ini gambar apa gitu ya? Kenapa gambar ini? Dari situ kita kemudian menuliskan di bawahnya gitu. Itu yang dilakukan para guru. Jadi jangan langsung diinterpretasikan seperti apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat, yang orang tua lihat itu belum tentu seperti yang anak pahami atau yang dia ingin gambarkan gitu ya. Terus yang penting nih, jangan menggosip anak tertentu dengan orang tua yang lain. Waduh. Ini gini kan kadang-kadang ya namanya lihat perilaku tertentu terus kemudian jadi bahan gosip di luar. Itu kan jadi yang digosipin tentu nanti jadi kapok untuk terlibat lagi, dia tidak mau bergabung lagi. Terus jangan ragu bertanya. Kalau kira-kira ini kira-kira langkahnya saya benar nggak ya? Nah, tanya saja kepada guru. Mestinya akan ada guru yang standby di sana untuk ditanya. Terus kalau memang punya bakat tadi, punya skill tertentu, pede aja gitu bilang saya bisa kok kalau misalnya saya mengajarkan tentang ini gitu, tentang sains atau tentang bernyanyi atau tentang menari tradisional. Nah begitu tentu guru akan senang ya kalau ada kreativitas yang di luar yang yang guru tuh bisa gitu ya. Terus yang selainnya juga ini memberikan waktu yang cukup kepada anak kalau memang ada anak yang ingin mengerjakan sendiri tugasnya. Ini PR-nya para orang tua itu biasanya kebelet pengen segera bantu. Kan kayak di rumah tuh misalnya cepet-cepet makan sendiri lama, sini mama suapin gitu biar kan. Cepet ya Bu ya, benar. Nah kadang-kadang ini terbawa pula di kelas ketika anak itu kok kayaknya lama banget. Ini loh maksudnya gini gitu dibantu, padahal memang itu proses ya, biarkan saja, tidak harus sempurna tapi biar saja dia mandiri sampai benar-benar dia merasa kesulitan. Nah ketika ada kesulitan pun kan tidak langsung dibantu sampai tuntas. Betul tapi sekali. Dikasih tambahan langkah apa, misalnya puzzle, mungkin pojoknya dipasangkan dulu yang paling sulit. Nah, nanti biar teruskan sendiri. Yang itu kalau di PAUD kita menyebutnya sebagai scaffolding.
pijakan ya. Pijakan ya, Jadi Bu, ya. jangan langsung dibantu sampai selesai. Kalau di rumah kan begitu, mama-mama ya PR dikerjakan sama Iya. mamanya. Biar gitu. berusaha dulu ya Bu ya berarti. Ya, ya? berusaha sampai mentok. Ya, ini juga diajarkan oleh banyak ahli termasuk Montessori tentang ini ya. Kalau udah mentok, kalau udah minta tolong, nah baru kita Kita bantu. sedikit juga, tidak langsung semuanya sampai selesai. Oh, oke, baik. Gitu. Oke Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih dari sisi orang tua. Mungkin sekarang dari sisi gurunya nih Bu, adakah juga rambu-rambu yang harus diperhatikan supaya berjalan lancar nih Bu? Nah, ini ya, ketika guru mengumumkan siapa nih yang mau terlibat, kan responnya beda-beda. Ada mungkin yang pasif, ada juga mungkin TK yang saya mau. Nah, tentu guru harus bijaksana membagi. Makanya harus kelas A tuh muatnya berapa orang. Jangan sampai misalnya jumlah murid sama jumlah orang tua yang masuk sama. Betul. Kan jadi ricuh banget tuh. Kebayangkan misalnya jumlah muridnya 15 yang masuk ke kelas orang tuanya 15. 15 gitu. 30 orang Ya, jadi gitu ya. ribet gitu ya. Jadi harus diatur betul shiftingnya seperti apa, atau mungkin tidak berarti harus satu orang tua itu satu hari, tapi mungkin berapa 1 jam awal, nanti jam kedua siapa, itu berarti kan guru yang harus pandai mengatur itu ya supaya tidak kredit gitu ya. Dan yang kedua ya tadi rajin menempelkan keterangan umum atau informasi kepada orang tua, jangan sampai ada misinformasi. Betul. Di WAK sudah ada, terus di tempat-tempat strategis di TK juga dipasang, di papan buletin atau mungkin chart-chart begitu di setiap kelas harus apa gitu ya. Terus kalau misalnya urgen ke nomor yang mana gitu, itu bisa diakses oleh orang tua. Nah, kalau kira-kira orang tua kok pada saya nggak pede ini ngajar di kelas, saya nggak mau terlibat kalau yang ini, ya nggak usah dipaksa gitu ya. Karena memang ini kan sifatnya kan pelibatan. Masih ada cara-cara lain nanti yang kita akan bahas di luar kelas. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan kalau memang nggak pede untuk ngajar di kelas. Bisa mungkin tugas rumah ya Bu ya, atau Ya, lain-lain tugas ya, Bu, rumah, bisa juga menyumbang buku-buku bekas yang tidak dipakai, banyak lah ya. Itu yang nanti kita akan baik. bahas. Oke Bu, menarik sekali teman-teman listeners tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya orang tua nih Bu merasa nyaman dan ingin terus terlibat dalam pembelajaran kelas di anak nih. Tadi kan Ibu juga sampaikan ada yang nggak berani nih gitu kan Ya, orang tua, dan ada juga yang mungkin ketagihan nih biar Ya. nyaman belajar di kelas. Ada gimana, yang Bu? kapok, ada yang ketagihan gitu. Nah, supaya tidak kapok tentu ada cara-caranya. Yang pertama tentu karena memang sudah mau terlibat, jangan lupa guru itu untuk mengucapkan terima kasih gitu ya, mengucapkan terima kasih, dan terima kasihnya jangan di grup umum gitu, tapi perseorangan. Jadi orang tua tuh merasa lebih dihargai kan. Ada apalagi terima kasihnya dibungkus pakai Canva atau apa yang menarik gitu ya, kayak piagam gitu ya. Terima kasih mama sudah bantu mama siapa gitu ya. Nah, itu kan biasanya terus oke, lebih nyaman. Oh, ternyata aku dihargai gitu ya. Dan sebisa mungkin memang di grup juga gitu ya. Terima kasih kepada mama siapa. Orang itu kalau di-mention kan senang gitu ya. Nggak cuma umum. Terima kasih ya kepada semua wali murid kelas A1. Siapa aja nih yang terlibat? Iya, betul. Yang terlibat ada juga yang nggak terlibat kan juga ada gitu kan di kelas itu. Makanya perlu disebut nama mamanya juga, nama si anak juga gitu. Jadi biasa namanya mama-mama itu senang kalau anaknya disebut juga, apalagi dipajang hasil karyanya. Itu juga termasuk yang sering ditunggu-tunggu oleh para orang tua. Terus tentu sebelum orang tua terlibat, guru juga harus peka betul kegiatan mana yang kira-kira itu bisa dikeroyok rame-rame. Kan ada kegiatan yang memang kayaknya ini harus guru gitu kan. Ada juga kegiatan yang di sini pantasnya orang tua bisa terlibat nih. Nah, itu guru yang harus peka. Jadi kegiatannya itu jangan yang rutinitas seperti biasa gitu, supaya orang tua nyaman. Nah, setelah acara brainstorming, ditanya kesan-kesannya bagaimana, harapannya apa, terus gimana kalau nanti ada tawaran lagi terlibat apa enggak. Selama sebelum-sebelumnya udah oke, koordinasinya tentu semua orang tua pengennya terlibat. Gitu ya. Termasuk yang aduh saya ngantor nih sebetulnya, tapi saya bisa sih nanti yang lain gitu ya. Kalau pas karya wisata saya mau udah jadi panitia. Nah, gitu-gitu kan berarti kan ada penghargaan dari guru sehingga dia ketagihan tadi kan. Betul ya, Bu ya. Nah, Terus lanjut Bu. ya masih banyak soalnya ini ya. Terus juga memberi kesempatan bertanya. Nah, itu juga perlu ya supaya orang tua tuh pede gitu ya, kalau mau ada yang salah dia bisa sampaikan. Nah, guru juga karena banyak orang tua siap-siap saja dia harus ekstra waktunya untuk menjelaskan. Jangan ini nggak ngerti-ngerti sih, udah dijelaskan dari kemarin, udah dipasang di WAK itu masih bertanya lagi. Ya namanya banyak ini ya, banyak orang, banyak pemikiran, kadang-kadang kita sampaikan secara tertulis tidak dipahami. Betul harus tektok langsung, Tektokan, harus benar, ngomong Bu. langsung ya. Sudah siapkan. Terus karena banyak orang tua datang, kan di TK itu sudah ada tempat tas, tempat sepatu gitu ya. Gimana nih kalau orang tua kan juga pada bawa tas, bawa sepatu. Nah, ini juga harus ekstra dipikirkan, jangan sampai
berserakan kemana-mana gitu loh. Ada tempat untuk tasnya orang tua, ada tempat untuk makannya pun disediakan, sudah dipikirkan oleh sekolah supaya nanti orang tua tuh juga dapat jatah makan. Jangan sampai anaknya makan, orang tuanya cuma singgung nggak dapat makan gitu ya, nggak bisa ikut makan bersama, itu kan juga kurang nyaman gitu ya. Terus yang lain juga ada guru yang standby. Itu perlu guru yang standby sebagai tempat bertanya. Itu tidak sibuk lagi mengajar di kelas, sehingga siapapun orang tua yang merasa ragu dengan apa yang dia lakukan, dia bisa merefer ke guru itu. Dan tadi ya, kalau di akhir acara ya usahakan ada plakat atau sertifikat yang ya nggak harus hard, tapi soft file juga nggak apa-apa, yang dikirim perseorangan kepada orang tua. Itu beda banget rasanya. Kalau sekolah mampu, kalau TK-nya mampu, bagus lagi ada kayak party. Gitu pada akhir acara, setelah misalnya sebulan nih pelibatan orang tua, pas akhir bulan assembly-nya gitu diundang semua, terus hasil karyanya hasil karya anak dipajang, terus foto-foto yang kegiatan anak bersama orang tua dipajang, disebutin namanya, itu bangga banget tuh setiap orang tua kalau begitu. Benar Bu, benar. Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih bagaimana kayak orang tua merasa nyaman ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya apa yang kira-kira perlu guru lakukan dalam memberikan penghargaan kepada orang tua nih Bu? Mungkin kita ulang lagi Bu ya kan? Seperti apa tuh biasanya Bu? Ya, jadi penghargaan yang tadi ya, jadi sebisa mungkin sangat personal gitu ya. Kebetulan waktu itu penelitian saya juga tentang pelibatan orang tua. Jadi memang beda kalau mereka itu kita berikan sentuhan personal gitu ya, pakai plakat kecil atau nanti fotonya dipajang gitu ya, ada apa istilahnya kayak album ya Bu, album foto nih loh kegiatan mama ini sama ini, mama mereka tuh wah aku ada, mereka tuh langsung pasti namanya inisiatif orang tuh nyari dianya sendiri. Kalau ada foto kan kita begitu ya, saya mana gitu, anak saya mana gitu ya. Orang tua juga sama, dia akan lebih senang kalau dia itu kelihatan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita apresiasi karena dia sudah terlibat. Itu antara lainnya, yang tadi yang lainnya juga sudah kita sebutkan. Oke, baik. Oke Bu, tadi Bu sudah membahas tentang perlibatan orang tua dalam kelas. Sekarang mungkin kita masuk nih Bu ke pelibatan orang tua di luar kelas nih. Nah, gimana nih Bu? Banyak juga kan orang tua yang sibuk juga nih di luar, seperti mungkin bekerja dan lain-lain ya Bu ya. Apakah ini bisa membantu juga Bu? Apakah tujuan program ini bisa untuk anak-anaknya juga Bu? Ya, jadi kalau orang tua yang kira-kira nggak mampu ngajar di kelas ya, ada banyak hal lain yang bisa dilakukan. Yang pertama misalnya dia menyumbang bahan-bahan media yang nggak dipakai gitu ya untuk belajar. Terus atau misalnya membantu anak yang memang kerjaannya itu harus dari rumah, kayak misalnya menanam kecambah atau merawat kelinci atau piaraan. Itu kan tidak semua hewan piaraannya diangkut ke sekolah dong, ribet kan. Nah, tapi kan di rumah terus kemudian kan biasanya difoto atau di video buat bukti, atau memasak bersama mama atau memasak bersama papa. Itu kan kalau papa, apalagi semua papa rata-rata kan ngantor ya, ribet lah kalau harus ke kantor, harus ke sekolah. Nah, itu di video biasanya. Mungkin biasanya di hari libur ya Bu ya, tugasnya itu ya. Libur, gitu ya. Terus bisa juga kalau tidak bisa menyumbang bahan seperti itu atau berkegiatan seperti itu, ikut di rapat. Kalau rapat kan sekarang sudah sangat fleksibel, tidak harus datang secara fisik ya. Rapat online, aktif di situ memberikan usul-usul, itu juga bisa dilakukan orang tua. Bisa juga kalau yang punya keahlian pertukangan, ikut memperbaiki alat-alat yang udah mulai rusak. Betul ya. Bantuin ngecat. Ya, karena apalagi ini ya, standarnya alat-alat outdoornya TK itu sangat ketat. Iya, betul. Nggak boleh ada karat sedikit, nggak paku mencelat, kan banyak kecelakaan karena kurang teliti soal itu ya. Ya itu makanya harus dicat ulang, harus diawasi kalau ada besi-besi yang sudah aus karatan. Iya, betul sekali itu kan Bu, benar. Bahaya ya Bu untuk anak-anak. Ya, kan banyak kasus kecelakaan jungkat-jungkit, kakinya kegencet karena tidak dikasih ban di kiri kanannya, atau misalnya dia tangannya kena karat dan seterusnya. Itu orang tua bisa juga untuk diarahkan ke sana, ikut mengawasi. Terus kemudian ya kalau nggak mampu ngecat, paling nggak ngupahin orang ngecat gitu ya, yang tukang ngecatnya dari orang tua. Betul, gitu Bu. Bisa juga ikut-ikut bersih-bersih. Ada istilahnya minggu ceria, betul. Minggu ceria ya Bu ya. Minggu ceria atau datang ke sekolah bawa sapu, bawa alat pemangkas rumput dan sebagainya, kerja bakti. Itu juga bisa dilakukan. Yang paling simpel tadi ya, membawakan buku untuk dibacakan atau untuk dijadikan perpustakaan di sekolah. Jadi sebaiknya
Kan kalau setiap sekolah harus modal buku sendiri kan mahal. Padahal mungkin buku anak-anak di rumah itu ya masih bagus-bagus. Betul, Cuma Mas. kadang cuma sekali dibaca terus taruh. Nah itu kalau misalnya sudah nggak dipakai, mendingan ditata di sekolah sebagai perpustakaan sekolah. Siapa nanti yang memanfaatkan? Tidak hanya anak-anak, tetapi sesama orang tua juga bisa pinjem, gitu. Pinjem kan, oh saya nggak punya koleksi yang ini, pinjem bawa pulang untuk dibacakan sama anaknya nanti di rumah. Itu menarik gitu ya. Dan bahkan ini pengalaman temen yang sambil nungguin anaknya, dia itu membawa setiap hari daripada bengong, dia itu dari rumah itu bawa karung gitu, isinya buku-buku, dia sebar aja di teras TK, terus nanti dibacakan kalau anak-anak bubar. Itu akhirnya malah anak-anak nggak pada pulang. Read aloud gitu ya. Senang ya, Bu, ya? Senang ternyata dengan seperti itu aja membuat anak-anak tertarik gitu. Jadi menunggu-nunggu yang seperti itu kan simpel banget kan itu, cuma read aloud saja gitu. Oke, saya jadi flashback waktu TK pernah kayak gitu juga, Bu. Oh, gitu? Iya, bawa buku, kan majalah Bobo ya dulu waktu kecil tuh kan. Iya, ke sekolah, ke TK gitu kan, dibacakan dan lain-lain. Nah, Ibu tadi menarik sekali nih, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya pelibatan orang tua dalam kegiatan di luar nih, Bu ya. Tujuan program ini tuh apa, Bu? Dan manfaat langsung nih kegiatannya seperti Karawisata ini apa, Bu? Ya, salah satu kegiatan di luar yang paling sering dilakukan atau yang paling populer itu di TK kan karya wisata, study tour lah ya kalau kita gitu ya. Nah, study tour ini tujuannya tentu supaya anak-anak dapat hal-hal yang baru gitu ya. Oke. Kalau di kelas kan begitu saja ya, monoton. Juga untuk membangkitkan minat anak-anak kalau dia bisa ketemu dengan objek-objek yang tidak biasanya, misalnya kebun binatang atau mungkin ke museum apa gitu kan. Beda ya dari suasana sekolah. Yang lainnya juga dia dapat melatih sikap anak, kemandirian ya. Kalau di kelas kan cenderung kognitif oriented. Betul yang sekali, dilatih itu kan banyak kognitif. Tetapi kalau di luar kan bagaimana dia sabar ngantri kamar mandi, sabar naik bis, makan pun juga harus diatur. Apalagi kalau yang study tour-nya sampai sama-sama nginep, gitu kan. Kebayangkan anak TK ngaturnya kayak gimana gitu supaya bisa teratur nginepnya gitu ya. Dan juga tentu tujuannya lain adalah untuk mengembangkan apresiasi gitu ya. Oh, sebetulnya anak-anak kita itu banyak loh yang punya kecerdasan naturalisnya dominan. Jadi kalau dibawa ke kebun binatang pasti dia ini banget, Senang. excited gitu ya. banget, Bu. Benar. Pasti kayak ketemu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini kan tidak akan didapatkan kalau di dalam kelas. Betul Makanya sekali. perlu study tour yang dengan objek-objek yang tentu sesuai dengan minat anak-anak. Oh, oke, baik. Oke, listeners, tadi kita sudah bincang ya tentang manfaat langsung dari kegiatan Karawisata. Mungkin nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi, tapi kita akan break sejenak. Listeners, nanti stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah.
Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi. Station for all, kembali lagi bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama Ibu Dr. Mukti Amini selaku Kaprodi PG PAUD UT. Nah, mungkin Ibu kita sudah tadi bahas-bahas bincangnya tadi banyak sekali nih Bu. Mungkin kita lanjut ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan banyak sekali manfaat perlibatan orang tua di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, selanjutnya mungkin manfaat langsung kegiatan karya wisata yang tadi Ibu sebelumnya sudah jelaskan ini seperti apa Ibu? Ya, Silakan, kalau Ibu. tadi kita bahas tujuannya, sekarang manfaat langsungnya apa sih? Nah, yang pertama tentu tadi ya, anak-anak itu kan memang lagi masa operasional konkret, dia butuh pengalaman langsung, hands on learning. Oke. Kalau cuma ceramah aja kan lewat itu lupa. Ya, apalagi kayak orang dewasa suruh banyak nulis kan nggak boleh ya untuk anak TK banyak seperti itu. Dia butuh pengalaman langsung, lihat objeknya yang langsung. Nah, itu bisa difasilitasi dengan karya wisata. Gitu yang pertama. Yang kedua tentu terbangun insight terhadap lingkungan terdekat. Jadi jangan cuma TK aja yang dia kenal, tapi lingkungannya lebih luas. Oh, di sana tuh ada lahan pertanian. Oh, di sana itu ada kehidupan desa nelayan tuh seperti ini. Jadi study tour itu jangan dibayangkan yang harus buatan gitu ya. Yang misalnya kebun binatang, museum, tapi juga lingkungan-lingkungan alam yang memang layak untuk dipelajari juga boleh, silahkan gitu ya. Yang natural ya Bu ya. Natural itu juga sangat memperkaya hasanah anak gitu ya. Karena kalau apalagi misalnya dia tinggal di kota terus diajak ke pesisir Teluk Naga gitu, kalau orang sini misalnya, oh seperti ini kehidupan desa nelayan. Lihat sawah-sawah. Itu ya, juga akan berbeda gitu ya. Baik. Terus selain itu juga tentu ada integrasi nanti dengan pembelajaran di kelas ya. Nah, ini pinter-pinternya guru bagaimana menghubungkan antara pengalaman belajar yang di kelas kemudian diangkat di lapangan seperti apa sih pelaksanaannya. Misalnya nih yang simpel saja, study tour ke pabrik sepeda gitu. Ya kan selama ini anak-anak sudah akrab dengan sepeda, tapi dia kan nggak ngerti bagaimana sepeda itu jadi gitu kan. Itu pasti anak-anak exciting gitu ya. Jadi tidak harus yang terlalu wisata banget gitu ya. Terus bisa juga untuk membangun kepribadiannya lebih komplit. Ya kan selama ini kan belajar yang lebih formal. Nah, sekarang kalau belajar sambil keluar bagaimana untuk supaya dia bisa menenggang temannya, misalnya jatah makannya tidak cukup dan sebagainya seperti apa. Terus mungkin kelelahan di jalan bagaimana mengatasinya nanti. Ya maaf aja nih, biasa kan ada juga yang mabok-mabok tuh muntah-muntah. Yang lainnya seperti apa sikapnya, terus pada jijik, pada ngebully. Nah, itu kan kita bangun lewat perjalanan seperti itu gitu ya. Baik. Dan yang terakhir ya tadi ya membangun kekompakan, apalagi kalau orang tua juga terlibat. Di sana kan jadinya ada segitiga ya, ada anak, ada orang tua, ada guru. Itu sangat bermanfaat. Berarti banyak sekali manfaatnya Bu ya kegiatan karya wisata ini ya, khususnya untuk anak-anak dan ibu-ibu nih. Selanjutnya Bu, peran apa saja yang dapat dilakukan orang tua Ibu saat terlibat dalam karya wisata anak nih? Oke, ya. Yang jelas orang tua
menyediakan diri sebagai bagian dari panitia. Itu yang pertama ya. Jadi panitia tugasnya apa ya? Nanti tergantung dia seksi apa gitu Betul. ya. Biasanya kalau mama milihnya konsumsi ya. Selalu. Padahal nggak harus konsumsi ya. Bisa seksi acara gitu ya. Nah kalau dari perencanaannya apa sih yang kira-kira bisa dilakukan? Orang tua bisa memberikan ide. Oh baiknya ke sini gitu. Itu kan bisa juga ngasih ide tempat singgahnya kan, yang lebih paham wisata kuliner gitu-gitu kan karena orang tua tuh. Betul sekali. Oh makanya mampir ke sini, nanti istirahatnya di sini. Nah itu bisa disampaikan ya. Oke. Juga mulai mendata alat-alat yang dibutuhkan, jangan sampai pas di lapangan nggak ada alatnya. Itu juga bisa dibantu oleh orang tua kalau saat pelaksanaan. Kalau administrasi ini networking itu kan luas. Betul Kadang-kadang guru nggak punya channel kan, misalnya mau ke Taman Mini hubungi siapa ya supaya dapat harga diskon Betul. gitu. Nah itu kadang-kadang orang tuh saya punya teman di sana atau saya punya saudara di sana, saya yang coba teleponnya. Nah gitu-gitu tuh itu bentuk keterlibatannya oke banget. Benar gitu banget, ya. Bu. Apalagi mau nyumbang bisnya gitu ya. Waduh, benar sekali Bu ya. Jadi donatur ya Bu ya. segala bentuk keterlibatan itu kita terima dengan tangan terbuka ya seperti itu ya. Mengurus surat izin, mengadministrasi surat-surat ya, biar nggak repot. Juga membantu guru untuk job description ke anak-anak. Ini tugasnya apa? Si kelompok A tugasnya apa? Kelompok B tugasnya apa? Itu tentu orang tua juga akan lebih nyaman ketika sama-sama terlibat. Nah, pas pelaksanaannya seperti apa? Tentu yang pertama membantu mengecek final checking gitu ya. Pas mau berangkat itu ngabsen segala macam. Biasanya yang dikhawatirkan ada memang sekolah-sekolah itu yang justru tidak mengizinkan orang tua ikut karya wisata. Tetapi ada juga beberapa sekolah yang mengizinkan asal memang dia panitia. Jadi kalau cuma ikut aja itu memang recokin biasanya. Karena akhirnya yang diperhatikan anaknya masing-masing gitu kan. Iya, benar, jadi sini apa mau nyuapin mau ini. Kalau ikut jadi syaratnya begitu. Kalau ikut berarti bagian dari panitia. Betul. Artinya yang diurus itu semua anak, bukan anaknya dia sendiri. doang. Iya, itu Kayaknya yang banyak perlu. pengalaman seperti itu ya Bu ya. Ya, itu yang perlu disampaikan ke orang tua gitu. Keterlibatannya itu untuk mengurus bareng-bareng, bukan hanya untuk mengurusi anaknya. Yang kedua juga pas di lokasi wisata ya kayak tadi ikut nimbrung di kelompok-kelompok anak seperti di kelas tadi gitu ya. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua. Dan pada saat pulang nih, namanya anak-anak udah capek segala macam, kalau nggak dibantu checking itu kan suka ada aja yang ketinggalan. Betul. Gitu kan. Bisa ketinggalan barang, bisa ketinggalan orang lagi di mana. Oke, ada aja ya. Ya, namanya juga mereka tidak dibekali HP kan. Iya, belum ngerti juga ya, Bu ya. Mungkin di kamar mandi, mungkin masih di mana. Nah, itu kan kalau nggak dibantu orang tua kasihan juga gurunya kan. Iya, Sampai bocah ya, Bu ya. kebayangkan ya. Nggak cuma study tour, misalnya yang sifatnya kecil aja kayak manasik. Wah, itu suka begitu tuh. Wah, harus nyari satu orang bisa 1 jam karena nggak dibekali HP. Jadi nggak bisa di call gitu kan, harus diputerin semua. Nah, itu kalau nggak ada tenaga selain guru, capek banget gurunya, kasihan. Pasti. Lagian siapa yang ngurus yang menjaga yang sudah di bis gitu. Jadi guru standby untuk menjaga yang sudah kumpul. Nah, orang tua ini bisa membantu untuk mencari anak yang belum ketemu tadi. Gitu. Kadang-kadang suka ada yang kejadian seperti itu. Atau barang-barang. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Interpretasi pengalaman ini juga perlu ya, kayak tadi. Kalau di kelas kan setelah selesai ditanya harapannya apa, kesannya apa. Untuk karya wisata juga seperti itu, dikumpulin gitu ya, atau kalau nggak bisa dikumpulin ya mungkin lewat WA gitu ya. Kira-kira harapannya apa dari orang tua ini setelah kemarin terlibat sebagai panitia, ada masukan nggak, sarannya seperti apa untuk kelanjutannya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Berarti banyak banget ya Bu ya manfaatnya nih Bu ya. Selanjutnya Bu, tadi kita sudah bahas kegiatan karya wisata. Apakah peran lain yang dapat dilakukan orang tua dalam pembelajaran di luar kelas nih Bu? Mungkin sedikit diulang lagi ya Bu ya. Ini saya lebih detail lagi ya. Misalnya untuk memperbaiki alat-alat tadi kan, yang misalnya paham tentang pertukangan gitu ya, atau membantu membuat media-media yang dapat dipakai di PAUD. Itu tentu sebelum itu si orang tua harus dipahamkan dulu tentang kriteria alat permainan edukatif yang layak itu seperti apa untuk anak usia TK. Kan ada kriteria teknisnya ya tadi, yang aman, tidak berbahaya ya, ujung-ujungnya tidak tumpul dan sebagainya. Itu kan kriteria estetis. Tapi juga kriteria teknis. Ada juga kriteria estetis kan. Ada orang yang paham kriteria teknis tapi secara desain dia nyerah, saya nggak ngerti kalau secara estetika seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi mungkin ada orang tua yang jiwa seninya tinggi, dia nggak ngerti teknis tapi dia bisa menyarankan seperti ini. Nah, itu bisa digabungkan menjadi keterlibatan yang oke gitu ya. Bisa juga membantu mengumpulkan barang bekas. Di rumah tuh kan banyak barang bekas yang sebetulnya kalau kan kita suka bercanda, namanya guru TK tuh kadang-kadang fungsi lainnya sebagai pemulung.
Apa tuh, Bu, segala maksudnya? macam barang bekas dia kumpulin untuk jadi media, betul. Oh, oke. Ya kadang-kadang botol aqua atau botol susu atau kaleng biskuit, kadang-kadang malah cuma daun yang bentuknya bebek-bebekan, biji saga yang pada jatuh aja dikumpulin gitu. Jadi memang pemulung beneran. Jadi membuat karya kreatif ya. Nah itu Oke. kalau orang tua misalnya, saya punya pohon saga di rumah, nanti saya kumpulin deh, bantu gitu ya, diserahkan ke sekolah. Kalau guru harus mengutin ke seluruh rumah kan Pegel capek juga. ya gitu ya, pegel gitu ya. Atau misalnya tadi membawa pot yang sudah ditanam di rumah, nanti diserahkan sudah usia berapa gitu, pohonnya sudah lebih tinggi, itu juga bisa Oke. dilakukan. Itu dari sisi membantu secara pertukangan. Bisa juga untuk tadi yang memperbaiki ya, membersihkan karatnya, mengecat ulang, atau tadi membayari tukangnya kalau Membayar memang nggak bisa terjun langsung. Dan yang paling gampang tadi yang buku cerita tadi ya, mengumpulkan buku cerita, terus kemudian dibikin perpustakaan sederhana saja, nggak harus yang megah-megah di pojok kelas gitu ya. Nanti ada petugasnya juga antar orang tua, siapa yang bisa pinjam, sirkulasinya berapa, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, boleh dibawa pulang, nanti tukar lagi. Nah, juga mendesain perpustakaannya itu supaya sama-sama enak dibaca. Oke, gitu, jadi buku-bukunya. biar menarik ya Bu ya, lebih Iya, ke menarik biar ya Bu. nyaman. Ya? Oke, jadi banyak sekali ya peran orang tua ini Bu, dalam membantu pembelajaran anak di kelas ya Bu ya, khususnya di lembaga PAUD dan TK ini. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa penjelasan Ibu dari manfaat dan kegiatan karya wisata baik di luar kelas dan di dalam kelas ya Bu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu dari teman-teman UT listeners dan Oke. teman-teman mahasiswa, mungkin izin Garsa bacakan ya Bu ya. Ya, silahkan. Ada Tiara hadir dan menyimak. Nah, selanjutnya ada Eva Brunner hadir menyimak dan gak mau melewatkan nonton Buning, idola Indonesia nih. Wah, mantap nih Buning fansnya nih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Bu dari Eva. Nah, izin bertanya Buning, saya ingin bertanya tentang anak yang tinggal bersama nenek dan kakek yang jauh dari orang tua. Kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yang tidak tinggal bersama anak agar tetap anak ini merasa bahwa orang tua membersamai si anak dalam belajar? Matur suwun Ibu. Oke, ya. Memang ada yang seperti itu ya. Ini konteksnya sehari-hari benar-benar sama orang tua atau kalau malam ketemu. Ini saya belum paham. Biasanya kalau yang seperti ini rata-rata kan siangnya ya. Siangnya sama kakek nenek, malamnya Sama baru orang tua. ketemu sama orang tua. Nah, kalau yang seperti ini mungkin lebih mudah ya. Artinya masih ada kesempatan untuk komunikasi. Yang memang kalau yang saya persepsikan dari pertanyaan Miss Eva ini beda lokasi kayaknya ya. Jadi anak ada di mana, orang tua ada di mana. Nah, memang apa istilahnya? Anak-anak itu kalau dengan kaitannya dengan kasih sayang orang tua, dia itu maunya 100% no diskon. Dia nggak mau didiskon. Pokoknya mau kamu sesibuk apapun, kasih sayangmu harus 100% buat aku. Itu intinya, itu yang harus kita pegang dulu. Sehingga bagaimana caranya, tentu kita harus cari celah-celahnya ya. Misalnya sekarang dengan bantuan teknologi kan ya, video call gitu ya. Video callnya itu juga jangan sesembatnya, jadi memang perlu dijadwal gitu ya. Misalnya setiap hari jam berapa yang kira-kira pas anak itu lagi nyaman hatinya, video call gitu ya. Terus supaya video callnya itu tektok, itu bukan langsung tadi belajar apa, terus tadi kayak dicecer apa istilahnya, tadi kamu prestasinya seperti apa, itu kan nggak nyaman. Tetapi bonding dulu, membangun konektivitas. Nah, ini yang sulit. Nah, membangun konektivitas ini mau nggak mau orang tua harus belajar tugas-tugas perkembangan. Atau anak usia 4-5 tahun itu sukanya ditanya tentang apa, kalau anak usia 5 tahun ke atas tentang apa. Bahkan anak remaja misalnya, kayak saya punya anak yang di boarding, itu pertanyaannya harus nyambung dengan usianya gitu ya. Kalau tiba-tiba ditanya cara memuji pun beda. Misalnya saya contohkan untuk anak usia yang saya punya sekarang ya, anak usia SMP. Mungkin dia bilang, aku kemarin bisa ini bisa naik sepeda sekian kilometer gitu ya. Kan kalau anak kecil, wah bagus, keren gitu, udah oke banget. Tapi anak segitu digituin, apaan sih ini gitu. Ya, dia nggak tertarik dia. Weh, paling-paling karena memang dia itu butuh yang lebih panjang. Wah, keren. Itu jadi lebih panjang lagi pujian kita. Itu kamu sama siapa aja? Terus persiapannya gimana biar sampai dapat berapa kilo gitu? Rasanya capek enggak gitu. Jadi lebih ke prosesnya itu yang kita tanya lebih lanjut. Itu nanti dia akan connect. Nah, kalau sudah connect nanti dia akan enak untuk diajak diajak bicara ataupun kita memberikan nasihat, itu nanti akan lebih masuk daripada tadi
pujiannya nggak nyambung, pertanyaannya juga dia sebetulnya nggak nyaman, jadi malah cenderung bikin benteng. Oke. Berarti emang orang tua ini harus ini ya Bu ya, mengetahui ya usia-usia ini harus Iya, tanya apa, iya. seperti apa ya Bu ya tadi ya Bu. Tugas ya? perkembangannya Tugas itu yang harus perkembangannya, Bu, dipahami ya. dulu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mbak Eva Brunner nih ya, tadi pertanyaannya dari Buning terjawab ya. Selanjutnya ada Yuli Arif hadir menyimak juga. Nah, betul sekali Bu, guru TK itu semua barang bekas bisa jadikan sebagai Jadi bahan pemulung. pembelajaran. Iya. Sebenarnya ini ya Bu ya, lebih kreativitasnya ya Bu ya. Betul. Bahwa Ya Ka'bah aja dari kardus bekas TV jadi Oh iya. Ka'bah. Waduh, gitu keren ya, sekali. daripada beli yang mahal-mahal. Kan. Itu ngelempar jumrohnya dari Sukro ya biasanya Bu ya. Dari Sukro kan gitu. Kalau sama gak sama sering up gitu ya. Lumayan. Oke, baik. Oke teman-teman, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita ke segmen terakhir nih Bu, semacam closing statement tentang topik kita pada hari ini Buning. Mungkin Ya. Ibu silahkan. Ya, terima kasih Mas Garsa. Jadi pada sesi ini kita akan membahas pelibatan orang tua dalam pembelajaran gitu ya, yang memang seolah-olah kok formal sekali, ngapain juga sih orang tua harus terlibat dalam pembelajaran, tetapi ternyata tetap ini memberikan manfaat tidak hanya bagi guru tapi juga banyak manfaat bagi orang tua. Bagi orang tua yang kurang percaya diri untuk langsung terlibat sebagai guru sukarelawan, bisa juga melibatkan diri dalam pembelajaran yang sifatnya ada di luar kelas tadi ya, dari membawakan buku, memperbaiki alat-alat dan sebagainya. Jadi ruang pelibatan orang tua di lembaga PAUD itu sangat luas. Silahkan dimanfaatkan oleh para guru untuk sekreatif mungkin ya, mengajak para orang tua untuk ikut terlibat. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu nih tadi closing statementnya ya Bu ya. Semoga teman-teman dan UT listeners ya khususnya ya yang sedang mengambil ini ya mata kuliah PAUD ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat nih ilmu yang tadi Ibu Ning sudah sampaikan. Terima kasih Bu. Saya ucapkan kepada Ibu Dr. Mukti Amini MPD sudah menyampaikan waktunya Ibu ke UT Radio. Sami-sami Mas Garsa. Ibu, terima kasih Ibu. Dan teman-teman UT listeners, kami juga turut pula mengundang Anda untuk mengikuti program kami lainnya dengan cara like dan subscribe YouTube Universitas Terbuka TV. Dan saya Garsa Fahrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.